Wow, Thundertooth udah ada di dalamnya squad utamaku. Kalau sebelumnya Thundertooth masih aku progres, aku kuliahkan sampai dia benar-benar jadi dan layak masuk ke dalam medan pertempuran. Gak sampai di sana. Sekarang aku mengejar kembali Mythic Palmon bernama Sapantis. Ya, progresnya sampai di mana? Oke, langsung aja kalian ikutin perkembangannya. Jumpa lagi di channel Lian X Gamers. Oke, kalau di video sebelumnya aku sudah membahas banyak tentang elemen hybrid ya. Sekarang aku akan share untuk perkembangan progres dari squad utamaku dan apa yang lagi aku kejar untuk Mythic Palmon. Dan untuk squad utamaku aku udah mendapatkan Mythic Palmon yaitu Thundertooth, dan untuk yang squad kedua untuk elemen water aku mendapatkan Silvira. Sekarang aku mengejar kembali untuk Mythic Palmon yaitu Sapantis. Ya, ini Palmon yang benar-benar aku kejar, aku akan letakkan di squad utamaku karena rencananya untuk squad utamaku itu aku akan ubah menjadi pure electric. Jadi untuk kondisinya saat ini adalah afinitasnya 606 dan aura orbsku itu ada 63, jadi masih agak lumayan panjang perjalanannya. Jadi itulah progresnya, memang sudah setengah jalan untuk Sapantis ini, dan untuk tokennya pun juga aku udah mengumpulkannya, itu kita akan lihat di dalamnya inventory ya. Untuk tokennya seharusnya udah cukup lumayan banyak sih. Ya, kita akan lihat, ini dia 130. Ya, itulah pentingnya kalau kita ngejar Mythic Palmon jangan sampai berubah pada saat sudah di tengah jalan. Jadi setiap kalian gacain aura orbs ya, selain menambah afinitas dan untuk mendapatkan Palmon tersebut, itu teman-teman juga bisa mendapatkan tokennya, dan itu akan dipakai untuk menaikkan star levelnya. Jadi sebisa mungkin fokusin di Palmon yang memang teman-teman mau. Nah, sekarang ini untuk mendapatkan Palmon ini itu kurang lebih ya hitungannya adalah 150 sampai 300 aura orbs. Karena satu aura orbs itu bisa menaikkan 1 sampai 2 afinitas, ditambah lagi dengan rewardnya. Ini ada rate-nya lagi ini. Jadi untuk Sapantis itu 0,13. Ya kalau lagi apes sih ya kita maksimalin sampai afinitasnya 1200, itu memang pasti dapat Palmonnya sih. Tapi kalau kejadian yang aku alami itu seperti Silvira, itu baru di affinity 1000 itu aku udah dapat Palmonnya. Nah ini kalau untuk Sapantis aku nggak tahu nanti di afinitas berapa ini aku bakal mendapatkan Palmonnya. Tapi hitunganku sih ya sekitar 150 sampai 300 deh. Aku seharusnya sudah bisa mendapatkan Sapantis ya. Nampaknya kalau kita sudah mendapatkan Mythic Palmon itu enak ya, dan rasanya itu gampang banget. Pokoknya tinggal gacha, afinitasnya penuh, mendapatkan garansi kita bisa mendapatkan Mythic Palmon. Padahal yang butuh kesabaran itu kita mengumpulkan aura orbs-nya nih ya. Ini bahan untuk kita gacha ini untuk meningkatkan afinitasnya. Tapi di sini aku akan share ya. Ya recap sedikit lah, padahal di video sebelumnya itu sudah aku pernah bahas. Jadi untuk aura altar ini, bangunan ini akan ada itu pada saat teman-teman masuk di season pertama. Jadi buat teman-teman yang masih baru main, belum masuk di season pertama, bangunan ini belum ada. Kalian gak ada tugas untuk mencari aura orbs. Nah pada saat kalian udah masuk di season pertama ya, yang temanya S itu, nah disitulah kalian akan mendapatkan bangunan aura altar. Sekaligus nanti unlock beberapa hal, yaitu seperti Mythic Palmon ya. Untuk season pertama itu adalah Glasswing, ada Mammoth, ada Thundertooth, ada Embergeist. Nah untuk Mythic Palmon yang selanjutnya ini adalah di season kedua dan season ketiga. Nah aura orbs itu teman-teman langsung bisa dapatkan itu melalui Hunt Monster. Nah ini kalian bisa dapatkan di setiap first skill. Kalau untuk Hunt Monster ini bisa mendapatkan satu aura orbs. Jadi kalau levelnya maksimalnya di level 90, teman-teman kalau bisa selesaikan semuanya itu bisa mendapatkan 90 aura orbs. Lalu rally Bali Boss ini ya, untuk penamaan dari monsternya ini sesuaikan aja dengan seasonnya yang teman-teman lagi jalanin. Ya, untuk Bali Boss ya, itu teman-teman itu bisa mendapatkan setiap levelnya itu adalah 2 Aurora Orbs. Jadi totalnya ya kurang lebih kalau
maksimalnya di level 60 ya teman-teman bisa mendapatkan 120. Jadi kalau dijumlahkan totalnya dari hand monsternya doang itu bisa 210. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mendapatkannya melalui guild shop. Nah, di sini ada aura ops, teman-teman bisa belinya itu di setiap periode mingguan yaitu 10. Ya, ada lagi juga di reputation shop. Kalau ini aku gak saranin ya, aku akan lebih menyarankan teman-teman ngambilnya adalah aura essence. Karena dari semua shop ini, aura essence itu adanya di reputation shop. Ini yang akan nanti digunakan setelah teman-teman memiliki Mythic Palmon. Ini dipakai untuk evo-nya dari Mythic Palmon. Jadi aku akan langsung aja masuk ke Mythic Palmonnya ya. Di sini ada Thundertooth dan kita akan lihat atributnya. Nah, pada saat kalian mau naikin evo-nya itu membutuhkan Aura Essence. Kalau di evo ketiga ini ya itu kebutuhannya ya dari star levelnya ini evo-nya ini kan 80 kali 4 aja itu sekitar butuh 240. Lalu di evo 4 ini kurang lebih nampaknya sih butuhnya 160, tinggal dikali 4 itu butuhnya banyak banget. Jadi aku akan lebih menyarankan teman-teman mengambilnya adalah Aura Essence. Kalau ingin mendapatkan banyak sih setiap minggu pasti kalian pasti dapat. Yang penting kuncinya adalah konsisten aja untuk para teman-teman yang F2P ya. Itu kalian konsisten aja jalanin untuk rutinitas harian, itu bisa jadi kalian mendapatkan aura ops. Cukup lumayan sih untuk tiap minggunya. Kalau aku sih selama pengalamanku setiap minggu itu pasti akan dapat aura ops, itu pasti dapat. Untuk perubahan dari squad aku saat ini itu sekarang yang terjadi itu pertama adalah Thundertooth udah masuk di dalamnya squad utamaku. Jadi sebelumnya itu aku sudah mendapatkan Thundertooth tapi dalam progres masih disekolahkan ya, naikin levelnya, star levelnya, lalu juga untuk evo-nya, tapi evo-nya ini belum maksimal sih. Ini masih evo keberapa gitu. Karena aku kepentok dari Aura Essence tadi, yaitu masih di evo 2 tuh. Dan untuk yang paling terasa adalah di boss Palmonnya nih. Yang sebelumnya aku menggunakan boss Palmon elemen water, sekarang menggunakan boss Palmon elemen elektrik. Ini naiknya ini cukup lumayan besar, tapi ada konsekuensinya. Karena aku fokusnya di elemen elektrik, jadi untuk boss Palmon tertentu itu aku reset ya, yaitu di boss Palmon elemen Earth, yaitu Bogolem. Ini aku reset guys, ini menjadi level 50 hanya. Dan akan kependoknya itu adalah di Titan Seal. Oh iya, satu hal lagi, untuk Titan Seal itu memang dibutuhkan banget. Jadi buat teman-teman yang masih di season 1 ya, yang bingung ini Titan Seal, Bloomstone ini buat apa, itu semuanya dipakai untuk boss Palmon. Sebisa mungkin di awal teman-teman juga kumpulkan itu. Lalu untuk rencana jangka panjangku ya, yaitu squad utamaku di sini aku akan arahkan ke pure electric. Jadi untuk saat ini aku udah memiliki Mythic Palmon yaitu Thundertooth, dan yang aku lagi kejar adalah Mythic Palmon Savantis, itu akan menggantikan Dolphin. Lalu kalau Savantis aku udah mendapatkannya, aku akan mengejar kembali Mythic Palmon yaitu Grinder. Ya, di sini kita langsung aja lihat Grinder. Dia juga termasuk Palmon elektrik dan dia cocoknya di bagian backline. Jadi ini aku gunakan untuk menggantikan Ninjam. Nah, pertanyaannya kalau aku lagi progres untuk mendapatkan Grinder, lalu gimana? Ya, pertama untuk alternatifnya ya, Ninjam aku akan biarkan terlebih dahulu, ataukah aku akan menggunakan Fulgari untuk menggantikan Ninjam jika aku mengejar bonus line up-nya. Nah, sekarang untuk squad kedua aku ya, itu aku akan fokuskan ke pure water. Jadi di sini ada Mythic Palmonnya yaitu Silvira. Nah, jika kalau aku udah mendapatkan Grinder, aku akan mengejar Plunder jauh ya. Ini untuk membangun pure waternya. Jadi bakalan untuk squad 1 dan squad kedua ini memiliki dua elemen yang berbeda, dan itu menjadi goal jangka panjangku. Itulah semuanya untuk progres dari perkembangan squad utamaku. Nah, di sini aku pun juga memiliki saran buat teman-teman semuanya yang baru mulai main. Karena untuk
elemen ini sebisa mungkin di awal itu teman-teman sudah mulai punya tujuan. Pinginnya nanti itu di akhir di mid late game itu inginnya itu di pure elemen apa. Nah, ini berkaitan pada saat teman-teman nanti memilih di aura altar itu ingin mendapatkan mythic palmon apa. Itu sangat berpengaruh. Nah, semisal contohnya kalau teman-teman fokusnya di pure electric. Di season pertama itu kalian bisa kejar Thundertooth, lalu di season kedua teman-teman bisa kejar Sapantis, lalu di season ketiga teman-teman bisa kejar Grinder. Ya, kalau secara rancangannya ya, kalau aku hitung-hitung secara kasarnya ya, itu seharusnya sih satu season kalau kita bisa konsisten, kita rutin menjalankan hariannya itu kita bisa mendapatkan satu mythic palmon. Ataukah kalian rancang untuk kalian mendapatkan mega evo itu pun juga bisa. Ya, di sini kalian bisa mencarinya adalah palmon out-nya. Nah, ini aku belum hitung sih karena afinitasnya itu adalah 800 ya. Ini berbeda lagi hitungannya seperti apa. Nah, kalau di season pertama itu aku sempat mengejarnya itu adalah di Mega Evo-nya. Itu pun aku bisa mendapatkan 2 Mega Evo. Nah, itulah kenapa aku kok mendapatkan Mythic Palmonnya itu agak sedikit terlambat karena aku di awal itu rancangannya adalah mengejar Mega Evo-nya terlebih dahulu. Ya, itulah teman-teman ya saranku ya. Jadi sebisa mungkin fokuskan di satu elemen. Kalau kalian menjalankan di awal hybrid itu nggak apa-apa, tapi untuk di jangka panjangnya carilah mythic palmon yang fokus di satu elemen. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal bahas untuk pick Palusium. Di sini tuh kita akan bahasnya adalah top 50-nya dari player yang ada di server 7. Oke, karena di sini belum tampil. Nanti kalau sudah tampil aku bakalan share ke teman-teman semuanya. Ya, kalian stay tune aja. Ya, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye guys.